Halo Sobat Madridista dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madridista Indonesia. Real Madrid dan Barcelona sama-sama menelan kekalahan ketika bertanding di Liga Spanyol 2020-2021 pada Sabtu 18 Oktober 2020. Los Blancos yang bermain lebih dulu takluk di tim promosi Cadiz di Estadio Alfredo Di Stéfano. Real Madrid dipaksa mengakui keunggulan tim tamu dengan skor tipis 0-1. Gol sematawayang dalam laga tersebut dilesatkan Anthony Lozano pada menit ke-16. Di sisi lain, Barcelona yang bertandang ke markas Getafe juga mengalami nasib yang serupa. Lionel Messi dan kawan-kawan tunduk dari Getafe dengan skor akhir 0-1. Gol penalti dari Jaime Mata di menit ke-56 memaksa Blaugrana pulang dengan tahan kosong. Hasil ini membuat Real Madrid dan Barcelona sama-sama memiliki bekal jeblok jelang duel mereka di pekan ke-7 Liga Spanyol 2020-2021. Keduanya akan saling berhadapan dalam partai panas berjuluk El Clasico pada Sabtu 20 Oktober 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat di kandang Barcelona Stadion Camp Nou. Kekalahan yang diraih keduanya jelang duel akbar tersebut mengulang catatan minor pada 17 tahun yang lalu. Dilansir dari bolasport.com dari Opta Jos, terakhir kali keduanya sama-sama menelan kekalahan di Liga Spanyol sebelum laga El Clasico terjadi pada tahun 2003 silam. Kala itu Real Madrid tumbang dari Real Sociedad di San Sebastian dengan skor 4-2. Sementara Barcelona juga keok dengan hasil serupa ketika menjamu Deportivo La Coruña. Sebelum bertemu di El Clasico musim ini, Real Madrid dan Barcelona akan sama-sama mentas terlebih dahulu di Liga Champions 2020-2021. Sergio Ramos dan kawan-kawan melakoni laga perdana babak kualifikasi grup Liga Champions kontra Shakhtar Donetsk pada 21 Oktober. Sementara itu, Barcelona bertanding satu hari lebih cepat pada 20 Oktober dengan melawan Ferencváros. Cadiz merupakan tim pertama yang berhasil menaklukkan Real Madrid di kandangnya sendiri musim ini. Ya, Los Blancos takluk 0-1 dari tim promosi akhir pekan lalu. Hasil ini mengejutkan. Juara bertahan takluk dari tim promosi. Namun yang tak kalah mengejutkan adalah keputusan-keputusan Zinedine Zidane pada pertandingan ini. Bahkan beberapa di antaranya patut diragukan. Pertama, soal starting 11. Zidane menurunkan nama-nama seperti Isco dan Lucas Vázquez. Padahal performa keduanya musim ini belum memuaskan. Terbukti, Zidane terpaksa membuat 4 pergantian pemain langsung di jeda paruh waktu yang membuktikan kesalahannya. Zidane membuat banyak fans Real Madrid bertanya-tanya ketika susunan pemain diumumkan 1 jam sebelum kick-off. Saat itu Marco Asensio diharapkan bermain, tapi justru Lucas Vázquez jadi starter. Juga ada Luka Modric dalam line up, padahal dia baru bermain penuh 90 menit untuk Kroasia beberapa hari sebelumnya. Di jeda paruh waktu, Zidane memutuskan menarik Lucas, Isco, dan Modric, lalu memainkan Asensio, Casemiro, dan Fede Valverde. Juga ada Eder Militao yang menggantikan Sergio Ramos karena cedera. Pergantian ini membuktikan bahwa Zidane salah menilai timnya, bahwa dia pun kebingungan. Madrid masih bisa menyerang, masih mendominasi penguasaan bola, tapi tidak punya pencetak gol yang bisa diandalkan. Entah mengapa Benzema belum mencapai level seperti biasanya. Benzema nyaris mencetak gol penyeimbang. Sepakannya dari kotak penalti masih membentur tiang. Namun praktis itu percobaan terbaik Benzema. Lini pertahanan Real Madrid pun tampak buruk, khususnya sejak Ramos ditarik keluar. Mereka beruntung tidak kebobolan gol kedua atau ketiga. Zidane pun mengaku ini. Erling Haaland dan Kylian Mbappe disebut-sebut menjadi incaran Real Madrid. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane menjawab rumor terkait kedua pemain itu. Madrid tak melakukan belanja pemain di musim panas 2020. Los Blancos justru malah banyak melepas pemainnya. Namun sampai saat ini Real Madrid masih bisa berada di papan atas klasemen. Selama bursa transfer, ada Haaland yang dikabarkan jadi incaran Madrid. Striker asal Norwegia itu musim lalu tampil top dengan kostum RB Salzburg dan Borussia Dortmund. Haaland tampil luar biasa bersama timnas Norwegia di ajang UEFA Nations League. Striker 20 tahun itu mencetak 3 gol saat Norwegia melibas Rumania 4-0. Pemain Madrid Martin Odegaard menyumbang 2 assist ke Haaland. Zidane memuji penampilan Haaland di laga itu, namun menegaskan bahwa itu bukanlah pemain Madrid. Zidane mengatakan, "Saya telah menyaksikan pertandingan-pertandingan itu dan Martin bermain tidak seperti saat di Real Madrid. Saya turut senang akan penampilannya dan ketika para pemain dipanggil oleh timnasnya, saya lebih senang jika mereka turun bermain. Haaland bukanlah pemain saya, tapi dia seorang pemain yang bagus." Mbappe juga masuk sebagai pemain yang dirumorkan menjadi incaran Madrid.
Pemain asal Prancis itu beberapa kali dikabarkan bimbang apakah bertahan di PSG atau tidak. Zidane mengatakan lagi, ada begitu banyak kabar burung mengenai Real Madrid terkait beberapa pemain, tapi itu tidak akan mempengaruhi tim. Bursa transfer sudah ditutup, dan kami memiliki satu tim yang akan berjuang untuk menghadapi semuanya. Itulah yang akan kami coba lakukan. Manchester United mencoba memanfaatkan situasi kekalahan Real Madrid dengan mengincar salah satu pemain muda Los Blancos, yakni Federico Valverde. Seperti yang diketahui, Real Madrid baru saja dikalahkan oleh tim promosi yakni Cadiz. Bertanding di Santiago Bernabeu, Los Blancos kalah 0-1 atas Cadiz pada Sabtu 17 Oktober 2020. Setelah Real Madrid menelan kenyataan pahit, Manchester United mencoba memanfaatkan situasi dengan membujuk Federico Valverde. Valverde berhasil masuk ke tim utama Real Madrid selama 3 musim terakhir. Pemain berusia 22 tahun itu kini menjelma menjadi salah satu pilar andalan Real Madrid. Tercatat ia sudah tampil dalam 5 pertandingan La Liga Spanyol musim ini. Federico Valverde sendiri diketahui masih memiliki 5 tahun sisa kontrak dengan Real Madrid. Namun hal itu tidak menyurutkan niat Manchester United untuk memboyong Valverde. Tim Setan Merah bahkan siap melakukan barter pemain demi mewujudkan impian tersebut. Dilansir dari The Sun, Manchester United siap melepas Paul Pogba ke Bernabeu. Terlebih berlabuh ke pelukan Real Madrid adalah salah satu impian Pogba. Hal itu bisa mempermudah jalan Manchester United untuk mendapatkan Federico Valverde. Barcelona dan Real Madrid dikabarkan berburu bintang Manchester United Bruno Fernandes walaupun ia baru 8 bulan merumput di Liga Inggris. Dua raksasa Liga Spanyol itu terus memantau situasi pemain asal Portugal itu, meskipun United baru 8 bulan memiliki pemain itu. Sementara Fernandes membantah ada masalah serius yang dialaminya di Old Trafford. Gelandang itu mengaku tidak suka saat diganti di paruh pertama laga melawan Tottenham Hotspur bulan lalu, saat Setan Merah kandas 6-1. Bidikan Barcelona dan Real Madrid itu juga sangat vokal di ruang ganti saat turun minum, sebelum akhirnya Ole Gunnar memutuskan untuk mengganti Fernandes dengan Fred. Pelatih asal Norwegia itu sendiri menolak menjelaskan mengapa ia mengganti Fernandes saat itu. Sang pemain dan klub telah mencoba untuk meredam masalah yang terjadi antara Fernandes dan Harry Maguire saat United dalam posisi tertinggal 1-4 dari Spurs. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mengalami kegagalan dalam upaya mereka menggait Martin Odegaard dari Real Madrid pada musim panas kemarin. Odegaard sejatinya merupakan incaran Manchester United sejak lama. Namun upaya mereka untuk memboyong pemain Norwegia itu ke Old Trafford selalu tidak membuahkan hasil. Pada jendela transfer musim panas kemarin, ketertarikan Manchester United terhadap Martin Odegaard kembali muncul setelah melihat performa mengkilapnya bersama Real Sociedad musim lalu. Ketertarikan Manchester United terhadap Odegaard dikonfirmasi oleh Marca. Setan Merah sempat melayangkan tawaran, tetapi ditolak oleh Real Madrid. Odegaard sendiri kembali ke Real Madrid dan akhirnya dimasukkan oleh sang internador Zinedine Zidane ke dalam tim utama asuhannya musim ini. Musim ini Odegaard sudah 3 kali dimainkan oleh Zinedine Zidane di pentas La Liga. 2 diantaranya adalah sebagai starter, namun sejauh ini pemain 21 tahun itu belum bisa mengulangi performa musim lalu. Pada hari penutupan jendela transfer musim panas kemarin, Manchester United cukup sibuk dengan menggait Alex Telles, Edinson Cavani, plus bintang muda Uruguay Facundo Pellistri. 3 pemain ini melengkapi rekrutan Manchester United sebelumnya, yakni gelandang Donny van de Beek yang digait dari Ajax Amsterdam.